Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, Allah akan balas 1000. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka haram untuknya dimasukkan neraka. Artinya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung di bulan menuju kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Karena ada satu hadis yang mengatakan sholatukum alayya mahaqqo, membaca sholawatnya kalian alayya, kata Rasulullah, kepadaku, itu mahaqqo. Apa? Artinya pelebur dosa. Jadi semakin banyak kita membaca sholawat, semakin kita akan diampuni, dileburkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking dahsyatnya membaca sholawat, hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu riwayat yang diabadikan oleh kitab Mujarrabatud Dairabi fil Al-Kabir, seorang ulama besar yang bernama Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Ahmad Dairabi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, anna ba'dun nasi kana musafiron wa kana ma'ahu abuhu. Al-Kisah, ini kisah nyata yang diabadikan di dalam kitabnya. Yakni ada seorang anak dan bapak, ada seorang bapak dan anak sedang menjadi musafir, sedang dalam perjalanan lalancongan lalempangan bahasa Sunda. Namun di sini diceritakan qala famaridu abi fi ba'dil bilad. Diceritakan bapaknya ini lalu sakit sehingga thumma mata aswada wajhuhu wa jami'u jasadi sawadan syadidan. Bapaknya lalu sakit di tengah perjalanan, lalu wafatlah, meninggallah seorang bapak tersebut dalam keadaan naas aswada wajhuhu, wajahnya hitam, wajami'u jasadihi, bahkan sekujur jasadnya juga sawadan syadidan, hitam sangat luar biasa hitam. Bahkan wafatahu batnuhu, perutnya melembung. Apa melembung, Pak? Iya, perutnya melembung. Sudah jasadnya ini hitam, genek cek orang teman, genek sampai hidung, sampai perutnya melembung. Maka anaknya ketika melihat kondisi jasadnya bapaknya ini, anaknya ini mengucapkan seperti ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan terkecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-aliyyil azim, yang maha luhur, yang maha agung. Yaqutu fi ghurbati, bapakku meninggal dalam keadaan di tengah jalan dalam pengumbaran. Lalu diceritakan oleh mu'alif pengarang ini, wa ta'ibtu asyada ta'ab. Lalu anaknya ini katanya kecapean, sangat payah karena sedang dalam perjalanan, sudah ditinggal maut, ditinggal wafat oleh bapaknya, di mana bapaknya tadi meninggal dalam keadaan luar biasa naas, hitam wajahnya, sekujur tubuhnya juga hitam. Fabainama annaka dzalika ila akhadha lisinatu minan, sebelum mengurus bapaknya ini, jasad bapaknya yang sudah terkujur meninggal menjadi itu mayit, ini anaknya keburu ngantuk, Pak. Jadi bahasa kita lagi, sebelum diurusi ki bapaknya, ini anaknya ngantuk duluan sehingga tidur. Jadi tidurlah si anak ini dekat jasad bapaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun ketika tidur nih si anak, ternyata qara'aitu fil manami rajulan hasana surah thayyibar raihan. Anaknya bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki hasanah surah yang bagus rupanya, thayyibar raihah juga wangi semerbak ambuana.
Jadi sudah mah luar biasa rupanya bagus, juga wangi semerbak, sangat harum ini laki-laki di dalam mimpi seorang anak tadi. Di dalam mimpinya terlihat oleh anak tersebut bahwa laki-laki yang tadi rupanya bagus juga sangat harum, ja'a ila abi, mendatangi bapakku. Lalu wa masaha biyadihi ala wajhihi wa badanihi, laki-laki tersebut mengusap dengan tangannya wajah dan sekujur tubuh bapakku, diusap oleh laki-laki tersebut. Ada yang aneh, ada yang ajaib, ada yang luar biasa. Faraja'al jasadu ahsana mimma kana awalan minal bayadi wan nur. Tadinya jasad bapaknya itu penuh dengan hitam dan perutnya melembung, tapi ketika diusap oleh laki-laki yang bagus rupa dan sangat harum itu jasadnya bapaknya kembali semula, bahkan lebih bagus daripada yang semula. Bapaknya ini jasadnya bercahaya. Lalu keheranan si anak ini melihat jasad bapaknya tadinya hitam, perutnya melembung, kok sekarang ketika sudah diusap oleh laki-laki tersebut, jasad bapaknya ini kembali semula, bahkan lebih mantap, lebih luar biasa bercahaya jasad bapaknya. Maka di dalam tengah keheranan tersebut, anaknya ini bertanya kepada laki-laki tersebut, "Faqultu lahu ya sayyidi, man anta alladhi manallahu bika ala walidi?" Wahai Tuhan, siapakah gerangan, siapakah engkau yang telah diberikan anugerah oleh Allah telah mengusap wajah dan sekujur tubuh bapakku, sehingga apa tubuh dan wajah bapakku ini bersinar, tadinya hitam kembali semula, bahkan sekarang bercahaya. Dijawab oleh laki-laki tersebut di dalam mimpi si anak tadi, faqala ana Muhammadur Rasulullah, saya adalah Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu. Ternyata yang diimpikan oleh seorang anak tadi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkatalah Rasulullah kepada si anak tadi, "Kana abuka minal musrifina ala anfusihim illa annahu kana yufiru salata alayya." Wahai, bahasa kitanya, wahai mas, jangan, bapakmu itu adalah orang yang suka melaksanakan apa? Musrifin itu apa ya? Lewat batas. Jadi orang yang melewat batas itu biasanya orang yang selalu melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi bahasa kitanya gini, Rasulullah ini berbicara kepada seperti ini. Nah, bapakmu itu adalah orang yang bertutur dosa, tapi bapakmu itu yuksiru sholata alaya, banyak membaca sholawat kepadaku. Jadi makanya falamma hausalallahu hadza jitulihi zalahanhu, ketika saya diberikan diberikan ilham, diberikan pengetahuan oleh Allah, ada umatku yang sangat banyak suka membaca sholawat, lalu di akhir hidupnya seperti tadi sekujur tubuh bapaknya ini menghitam sampai perutnya melembung, saya datang ke sini untuk mengusap jasad bapakmu sehingga jasad bapakmu sekarang kembali semula, bahkan bercahaya. Nah, ternyata si anaknya ini lalu bangun. Ketika bangun, oh ternyata tadi adalah mimpi. Apakah benar mimpi itu nyata? Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, nyata. Ketika pas itu kata anaknya, saya bangun tidur, wa ana arol bayat wa nur ala walidi. Ketika saya melihat jasad bapakku, ternyata benar sesuai di dalam impian tadi. Sekarang jasad bapakku nyata bersinar, bercahaya, tidak menghitam, juga perutnya tidak melembung. Nah, disinilah ini kisah nyata yang diabadikan oleh seorang ulama besar, Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad Dayrobi di dalam kitabnya
ini adalah keutamaan dahsyatnya orang yang selalu memperbanyak membaca sholawat. Ini bapaknya orang berdosa, Pak. Berhubung banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, di akhir hayatnya ada pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mumpung di bulan Maulud hadirin jamaah rahimahullah, yuk kita memperbanyak baca sholawat. Mau yang panjang sholawatnya silahkan, mau yang pendek, mau yang sedang silahkan. Apalagi bapak-bapak mau sedikit tapi menang banyak, ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek juga kita bisa banyak. Setiap hari dawamkan 100 kali saja, insya Allah ada keberkahan dalam kehidupan, Pak. Amin. Bahkan barang siapa yang membaca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqulu, terus 11 kali setelah sholat fardu. Di dalam kitab Sulamul Butat diterangkan faedahnya, rezekinya tidak akan terputus, selalu berkah. Jadi bapak-bapak yang sedang berbisnis, yang sedang berusaha dan lain sebagainya, mari kita dawamkan sholawat nariyah setelah sholat fardu berapa? 11 kali. Yang penting dawam. Jangan seperti orang sehari banyak bacanya tapi setahun gak baca lagi. Mendingan sedikit tapi istiqomah, Pak. Itu yang luar biasa. Karena keistiqomahan itu akan memuncratkan, akan mengeluarkan karomah. Orang kalau istiqomah ibadah apapun itu. Contohnya di sini membaca sholawat, walaupun sehari hanya 3 kali atau tadi sholat tadi 11 kali setiap sholat fardu, tapi kita dawam, insya Allah ada karomah yang keluar, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dawam, yang penting terus menerus kontinu. Kalau ketinggalan ya dikodok gitu. Contoh kita sholat duhur tadi nggak baca sholat nariyah, ya kodok setelah asar jadi 20. Atau yang penting setiap hari itu dapat kita. Misalkan kalau satu waktu aja 11 dikali 5, 11 kali 5 berapa gitu. Jadi satu hari seperti itu. Jadi ini adalah amalan ulama besar sholawat nariyah itu. Ya. Jadi membaca sholawat itu luar biasa pengadem-adem hati. Jadi kalau Bapak sedang apa, misalkan sedang galau, sedang banyak masalah, banyak-banyak baca sholawat, banyak istighfar, juga baca Quran. Itu kuncinya. Kalau ingin hidupnya berkah, hidupnya aman, sentosa dan lain sebagainya, membaca Quran, istighfar dan sholawat. Sebagaimana tadi keutamaan membaca sholawat, masya Allah luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji ilmu fikih, mari kita niatkan untuk malam ini khusus di Majlis Ta'lim Al-Babudin ini. Yuk kita dalam rangka merayakan, dalam rangka mengagungkan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak manaqib atau sirah nabawiyahnya, perjalanan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diabadikan oleh Syekh Barzanji di dalam kitabnya, juga disarahi oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Madarijus. Bapak-bapak suka baca manaqib nggak? Suka dengar nggak baca manaqib katanya? Manaqib Syekh Abdul Qadir, suka tidak? Kemaklumnya kalau ada yang hajatan suka baca manaqib Syekh Abdul Qadir, suka apa walimatul khitan suka baca Syekh manaqib Syekh Abdul. Kenapa? Karena punya tujuan ingin mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir. Apalagi sekarang kita akan membaca riwayat sirah nabawiyahnya Rasul, atau lebih berkah daripada itu. Sebab wali kutub Syekh Abdul Qadir ini di bawah kekuasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari kita simak
sirah nabawiyah, manakib perjalanan agungnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena setiap majlis ta'lim, musola, masjid, rumah, ketika itu dibacakan apa qasidah nabawiyah atau manakib sirah nabawiyah seperti sekarang kita baca, itu akan berkah. Sebagaimana kata Syekh Al-Jati, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, wa lamma tamma min hablihi sallallahu alaihi wa sallam شهران على مشهور الأقوال المختلفة المروية. Itu di dalam qasidah tersebut Bapak lumrah ya, suka dengar seperti itu, suka. Apa maksudnya coba di situ? Ternyata menceritakan ketika Siti Aminah ketika sempurna mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahroni 2 bulan. Jadi ketika Rasulullah dikandung oleh Siti Aminah pas 2 bulan, ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil waqiyah, menurut kaul yang masyhur dari beberapa kaul yang berbeda pendapat ulama. Karena ulama ahli sejarah ini berbeda pendapat. Kalau yang diambil oleh Syekh Al-Jati itu pas 2 bulan, jadi sempurna 2 bulan kandungan Siti Aminah. Ada apa sejarah di situ ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah sempurna 2 bulan? Tuwfiya bil Madinati Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah. Ternyata sejarahnya ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah 2 bulan, itu ada sejarah wafatnya bapaknya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bil Madinati Syarifah, di tanah Madinah. Bapak-bapak tahu Ki Abdullah ini dari mana asalnya? Dari Mekah. Kenapa kok bisa meninggal di Madinah? Maka kenapa itu bisa meninggal di Madinah? Diabadikan oleh Syekh Al-Jati seterusnya begini. Wa kana qad ijtasa bi akhwalihi bani Ali min at-ta'ifatin najjariyah. Kan begitu kita suka dengar ya. Ternyata itu adalah menceritakan sebabnya Ki Abdullah, bapaknya Rasulullah, itu bisa wafat di Madinah. Kenapa? Karena suatu ketika, ceritanya begini Pak, Ki Abdullah ini kan punya bapak siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah punya bapak namanya Ki Abdul Muttalib. Nah, suatu ketika Ki Abdul Muttalib ini liyasna walimah, akan mengadakan satu walimah. Ternyata walimah itu sudah semenjak dulu Pak. Sudah semenjak zaman dulu ada walimah, perayaan. Tradisi kita ada walimah nikah, walimatul khitan, walimatul syafar, walimatul hamli ya, walimatul halki, nyukuran juga. Gitu. Nah, ternyata dari dulu sudah ada yang bernamanya walimah itu Pak. Jadi suatu ketika Ki Abdul Muttalib, bapaknya Ki Abdullah ini, akan mengadakan sebuah walimah, lalu memerintahlah Ki Abdul Muttalib kepada Ki Abdullah, bahasa kitanya, pergilah ke tanah Madinah, lalu kamu ketika sudah datang ke Madinah, belilah kurma dan anggur gali. Jadi Ki Abdullah ini diperintah oleh bapaknya yang bernama Ki Abdul Muttalib untuk supaya berpergian ke tanah Madinah dalam rangka membeli kurma dan membeli anggur gali. Supaya apa? Supaya dijadikan walimah nanti ketika ke Mekah. Ya seperti kita walimah suka ada makanan-makanan, kan begitu. Nah sama Ki Abdul Muttalib ketika mau mengadakan walimah, ingin sedekah-sedekah, ada makanan dan sebagainya. Apalagi walimah nikah kan ada prasmanan sedikit, memang sudah zaman dulu Pak. Sudah ada tradisi dan juga disunahkan oleh
agama Islam. Walimah itu kan walimatun nikah. Jadi dapat ganjaran kita kalau mengadakan nikahan lalu diwalimahkan. Walimah itu mau besar-besaran silakan, mau sedang, mau sederhana, yang penting ngadain walimah. Walimah paling minimal itu memotong 1 kambing. Itu paling minimal. Kalau tidak punya kambing ya wes pitik ayam jagung gitu. Bebek. Ojo angel-angel. Gitu. Jadi Ki Abdullah ini apa diperintah oleh bapaknya ayahandanya Ki Abu Thalib suruh berangkat ke Madinah supaya membeli apa? Kurma dan anggur galis supaya dijadikan sedekah wali. Lalu ternyata ketika sudah pada tanah Madinah, sudah sampai ke Madinah, ternyata Ki Abdullah ini wa bakatha fihi syawran saqiman yu'aduna suqbahu wa syaqwa. Ternyata Ki Abdullah ini ketika sudah ke tanah Madinah, apa sakit Ki Abdullah ini meriang sakit dalam sebulan itu. Jadi makanya kenapa lalu Ki Abdullah ini lalu sakit lalu wafatlah di tanah Madinah. Jadi itulah yang diabadikan oleh Syekh Al-Janji di dalam kitabnya ketika apa Ki Abdullah ini ke Madinah lalu sakit di sana sampai meninggal. Cuma dalam satu riwayat bukan dalam rangka membeli kurma atau anggur galis. Tapi dalam satu riwayat lain Ki Abdullah ini dalam rangka berdagang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahab dari Imam Az-Zuhri, annahu safara ila ghazwa ma'a Quraisyin litijarah. Jadi karena dalam rangka berdagang. Jadi Ki Abdullah ini kenapa kok bisa ke tanah Madinah? Karena ini Ki Abdullah dalam rangka berdagang. Karena memang sudah zaman dulu berniaga, berdagang itu sudah dari dulu sudah ada perdagangan itu. Nah maka ketika sudah ke Madinah Ki Abdullah ini meriang sakit lalu meninggal di tanah Madinah. Itulah yang diabadikan oleh Syekh Al-Janji wa kana qadidda fi afwalihi bani Adi bin Thaifah an-Najatiyah. Jadi ketika di Madinah ini ternyata sempat bertemu dengan saudara-saudaranya yaitu Bani Adi. Bani Adi itu adalah turunan Ki Adi, kabilah daripada Najatiyah. Jadi ternyata begini ceritanya. Ki Abdul Muthalib ini punya bapak siapa? Siapa bapaknya Ki Abdul Muthalib? Ulang lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wis angel lupa apa ya? Angel itu Siapa bapaknya Ki Abu Thalib? Ternyata Ki Hasim ini dulu ceritanya punya istri dari negara Madinah, dari tanah Madinah, namanya adalah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini ternyata yaitu nisbat kepada Ki Abdul Muthalib adalah neneknya. Ngerti nggak Pak? Ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Jadi Ki Hasim ini kan bapaknya Ki Abdul Muthalib. Ki Hasim punya istri namanya Ummu Salamah, berarti nisbat kepada Ki Abdul Muthalib apa namanya itu adalah ibunya gitu. Ibu nisbat kepada Ki Abdullah itu neneknya. Jadi nisbat kepada Ki Abdullah itu Ummu Salamah adalah neneknya, nisbat kepada Ki Abdul Muthalib itu adalah ibunya. Nah, jadi Ummu Salamah ini adalah dari Bani Adi. Ternyata makanya kenapa Rasulullah ketika nanti sudah diangkat jadi nabi lalu hijrah ke Madinah kok langsung disambut di sana karena banyak paman-pamannya. Banyak saudara-saudara Rasulullah juga masyarakat di situ sudah merindukan Nabi akhir zaman. Makanya kenapa ketika Rasulullah datang ke Madinah, min sadiyatil wada wajaba syukru alaina ad'ani
Rasulullah ketika datang ke Madinah. Karena memang di saya juga banyak saudara Rasulullah dari kakek yang nomor kedua. Kakek Rasulullah nomor kedua Hasyim. Kakek pertama kan Abu Thalib. Berarti Hasyim adalah nisbat kepada Rasulullah adalah kakek kedua. Itu punya istri dari tanah Madinah, kaum Bani Adi, turunan Kiai Ali. Makanya banyak di situ. Maka di sini bahasanya qadi jataza bi akhwali. Akhwali itu kan paman-paman Rasulullah. Itu makanya kenapa di Madinah itu banyak saudara-saudara Rasulullah SAW dari jihad kaki yang kedua. Ki Hasyim punya punya istri namanya Ummu Salamah Bani Adi. Nah sudah. Nah ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, Ki Abdullah ini ke Madinah tidak sendirian, bersama sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Maka ketika teman-temannya atau sahabat Ki Abdullah ini pulang dari tanah Madinah, ditanyalah oleh Ki Abdul Muthalib. Bahasa kitanya gini Pak. Konten apa gitu? Begini. Jadi bahasanya begini. Wahai sahabat-sahabat Ki Abdullah, anakku mana kau tidak pulang bersama kalian? Jadi Ki Abdul Muthalib bertanya kepada sahabat Ki Abdullah yang pulang dari tanah Madinah. Ditanyalah oleh Ki Abdul Muthalib, wahai jangan mana anak saya, kau tidak pulang bersama kalian? Dijawab oleh sahabatnya Ki Abdullah, wa qalu khalafnahu maridun. Ternyata waktu itu dikabarkan oleh sahabat-sahabat Ki Abdullah, wahai bapak Ki Abdullah, maksudnya Ki Abu Thalib, anakmu itu tidak pulang bersama kami karena anakmu sedang sakit di Madinah. Jadi begitu ketika sahabat Ki Abdullah pulang dari tanah Madinah, ditanya oleh Ki Abdul Muthalib, ditanya sahabat-sahabatnya, teman-teman Ki Abdullah, karena Ki Abdullah ini adalah anak kesayangannya Ki Abdul Muthalib. Ternyata dijawab oleh teman Ki Abdullah, itu ternyata Ki Abdullah, anakmu itu tidak bisa pulang bersama kami karena dalam keadaan sakit. Lalu bergegaslah Ki Abdul Muthalib ini memerintah anaknya yang paling tua. Siapa? Berarti kakaknya Ki Abdullah. Berarti masih paman Rasulullah, buahnya berarti kalau nisbat kepada Rasulullah. Jadi Ki Abdullah punya kakaknya ini paling tua. Artinya anak Ki Abdul Muthalib paling tua. Siapa namanya? Ki Haris. Jadi Haris ini adalah akbaru auladi Abdul Muthalib, anak yang paling tua dari Ki Abdul Muthalib. Berarti Ki Abdullah ini adiknya Ki Haris. Nah, diperintahlah Haris ini oleh Ki Abdul Muthalib bapaknya. Wahai Haris, berangkatlah kamu ke tanah Madinah, susul adikmu itu Ki Abdullah, biar pulang ke sini. Yang saya dengar kabar dari temannya sudah pulang dari Madinah, tapi dia belum pulang. Ternyata dia sedang sakit di sana. Kata Ki Abdul Muthalib memerintah kepada anaknya yang paling tua namanya Haris. Maka ketika itu langsung Ki Haris ini berangkat ke tanah Madinah, mau menyusul adiknya yang namanya Ki Abdullah. Ternyata ketika Haris datang ke Madinah, fawajadahu qad tuwfiya, ternyata Ki Abdullah sudah wafat. Sudah wafat. Jadi ketika Haris datang ke tanah Madinah, ternyata yang dikabarkan oleh temannya, katanya Ki Abdullah sakit, ternyata sudah sampai meninggal. Jadi Ki Haris ini tidak bisa menemukan Ki Abdullah. Kenapa? Waduh, telah dikubur. Sudah dikubur di tanah Tabaqah atau dalam satu riwayat di tanah Adwa. Jadi tidak menemukan Ki Abdullah karena Ki Abdullah ini sudah wafat, lalu sudah dikuburkan. Lalu Ki Haris ini pulanglah dari tanah Madinah, akan memberikan kabar duka kepada bapaknya yang bernama Ki Abdul Muthalib. Bahasanya begini Pak, kata Ki Haris ini mengabarkan kedukaannya kepada bapaknya, ngomong begini, wahai bapakku, ternyata anakmu itu yang bernama Abdullah, adikku,
itu telah wafat di Madinah, sudah dikuburkan di sana. Nah, dari situlah kabar yang luar biasa, yang sangat luar biasa sedihnya, Ki Abdul Muthalib ini sampai menangis karena tidak bisa melihat anaknya tersayang, karena sudah tahu Pak, dari Ki Abdul ini akan lahirlah seorang nabi akhir zaman. Begitu. Maka Ki Abdul Muthalib di sini diterangkan, diceritakan bahwa waja'ala yaqulu syi'ran, sambil menangis sambil melagu. Apa sih bahasa Sundanya Pak? Ngariri ya, ngariri ya, ngariri ya, ngahariri ya. Bahasa Sunda mengakhiri, ngaliur kan. Jadi ngelagu, menyair, dalam keadaan sedih, menangis atas wafatnya anaknya. Ki Abdul nangis sambil melagu. Lagunya baharnya bahar tawil. Kalau di dalam kajian Quran kita ada lagu namanya lagu Bayati, Soba, Nahawan, Sika, Ros, Yaga. Tapi kalau dalam syairan, sholawatan, syairan, nadoman itu ada bahasa lagunya, ada juga Pak. Ada bahar tawil, bahar kamil, bahar rojaz. Nah ini bahar tawil. Bagaimana bahar tawil? Bahar tawil begini nadanya. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ya orang sedih kok, kan sambil nangis. Ya Abdul Muthalib sambil nangis. Nangisi anaknya sudah wafat. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Wis angel pokoknya. Bapak-bapak lawan sholawatan kan, bapak-bapak ibu-ibu kalau sholawatan kan lagunya saka temunya dan sebagainya. Padahal sholawatan syair itu ada lagu-lagunya. Yang kempring ya. Ada bakornya, bartolil itu bartol tadi. Bartol. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Lagunya begitu Pak, syairannya bahasa Ki Abdul Muthalib sedang menangis yang dijadikan anak nangis wafat. Ahibati hada kullu syai'in fi nadhari, lama dhahirtum wa lam aqribikum wa itu manil aini fi qalbi bu'dikum laun talhaquha yughshi ala al-basar.